Baik pemirsa Minang Satu dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah berada di Stadion Kebanggaan Sumatera Barat, di Stadion Utama Sumatera Barat. Sebentar lagi kita akan menyaksikan laga klasik El Clasico Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat antara kesebelasan Josal FC berhadapan dengan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Pertandingan yang musim lalu mempertemukan kedua tim ini juga di Grand Final Liga 3 pada musim lalu. Dan kini saatnya kita akan kembali menyaksikan laga klasik Big Match Liga 4 Sumatera Barat antara kesebelasan Josal FC berhadapan dengan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Ya, nampaknya kita sudah dengar sayup-sayup melihat kedua tim sebentar lagi akan memasuki lapangan. Kita belum melihat kedua tim. Ya, semenampaknya wasit sudah masuki lapangan menggunakan jersey baju merah celana hitam. Sedangkan kesebelasan Josal FC mengenakan jersey baju biru, strip putih, celana biru, strip putih dan kaos kaki biru. Sedangkan kesebelasan PSPP Padang Panjang mengenakan jersey kebesarannya baju hijau, celana hijau dan kaos kaki hijau. Ya, pertandingan yang juga sangat ditunggu-tunggu oleh para pencinta sepak bola di Sumatera Barat. Partai yang cukup berdebarkan dan membuat adrenalin. Kedua tim ini akan sebentar lagi sama-sama kita saksikan. Ya, nampaknya kedua tim sudah berada di dalam lapangan. Juga begitu juga perangkat pertandingan. Pergelaran kompetisi musim ini adalah pergelaran Liga 4 yang perdana yang diadakan seluruh asprop PSSI yang ada di Indonesia. Dan kita akan menyaksikan laga yang cukup menarik pada sore hari ini. Dua tim papan atas di Sumatera Barat yang akan sebentar lagi sama-sama kita saksikan. Ya, nampaknya kita masih melihat dari Panpel memberikan arahan kepada kedua tim yang sebentar lagi melakukan kick-off jalannya laga pertandingan babak pertama pada sore hari ini. Ya, saya Herman Jetar bersama Minang Satu, bersama kameramen dan kru yang ada di Stadion Utama Sumatera Barat ini akan menyampaikan laporan pandangan mata langsung dari Stadion Utama Sumatera Barat, tepatnya di Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat. Ya, nampaknya sekretaris ataupun exco dari PSSI Sumatera Barat akan membuka kompetisi Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat pada sore hari ini. Dan kita masih menantikan. Ya, kita dengar sayup-sayup bagaimana operator liga atau pimpinan operator liga, maksud kami Bapak Yulis Dede sebagai operator Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat memberikan arahan. Begitu juga setelah hadir Esko bidang kompetisi Bapak Erwin Sopian, Sekum atau sekretaris dari Asprop Sumatera Barat Bapak Hendra Dupa. Dan kita akan melihat bagaimana pertandingan super big match antara kesebelasan Josal FC Piaman berhadapan dengan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Baik, kami akan flashback sejenak bagaimana perjalanan kedua tim pada Liga 3 pada musim lalu. Kesebelasan Josal FC yang tampil sebagai jawara Liga 3 Asprop Sumatera Barat harus terhenti langkahnya di putaran 32 besar. Begitu juga kesebelasan PSPP Padang Panjang di putaran 64 besar harus terhenti langkahnya di zona nasional. Dan kita berharap kedua tim ini mampu dari Asosiasi Sumatera Barat mampu menampilkan pertandingan yang cukup menarik dan mampu memberikan hiburan dan tontonan untuk kita semua. Baik, sekali lagi sebentar lagi kita akan menyaksikan laga yang cukup menarik pada sore hari ini. Begitu juga kesebelasan. Ya, Bapak dengar sayup-sayup Sekum dari sekretaris Sekjen dari Asprop Sumatera Barat Hendra Dupa memberikan kata sambutan. Ya, dengar sayup-sayup kompetisi Liga 4 Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Ya, kita dengar sayup-sayup kompetisi Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat secara resmi dibuka. Luar biasa, kita beri aplaus kepada Asosiasi Provinsi Sumatera Barat yang telah membuka secara resmi kompetisi Liga 4 yang pada kesempatan tahun ini, tahun 2025, diikuti oleh 6 tim menggunakan sistem double robin atau 2 kali pertemuan setiap tim dan akan mencapai puncaknya pada tanggal 5 Maret dengan sistem double robin. Peringkat 1 dan 2 akan bertemu di grand final.
untuk lanjutkan pertandingan nanti. Iya, nampaknya kita saat ini sebentar lagi akan menyampaikan laporan pandangan mata langsung dari Stadion Sikabu, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Iya, nampaknya kedua tim telah melakukan salam fair play. Ya, boleh sekali lagi kami sampaikan kesebelasan Josal FC sebagai juara bertahan Liga 3 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat musim lalu. Tim binaan dari Bapak Harijal Aziz, salah satu anggota DPR RI yang saat ini begitu sangat bercintanya. Akhirnya beliau mendirikan satu klub, Josal FC, berdiri tahun 2023. Dan ini salah satu gagasan beliau untuk menciptakan sepak bola yang betul-betul dan mampu memberikan kontribusinya bagi sepak bola Sumatera Barat. Dan saatnya nampaknya line up juga nampak di layar monitor Anda. Tim yang saat ini yang sudah hadir, yang saat ini yang telah nampak di layar monitor Anda. Penjaga gawang dari kesebelasan Josal WC, Bima Prahara. Stopper Muhammad Amar Prayogi. Begitu juga Agung Wicaksono yang merangkap sebagai kapten kesebelasan. Saprenaldi bek kiri, Torik Sanit Torik sebagai bek kanan, Rian Saputra gelandang bertahan, Yoga Andre salah satu mantan pemain yang juga memiliki jam terbang yang cukup mumpuni, mantan pemain Semen Padang United yang saat ini memperkuat kesebelasan Josal FC, Gibran Tito Kurniawan. Begitu juga mantan tim PON Sumatera Barat, Wildan, mantan El Capitano PON Sumatera Barat yang juga tampil di kesebelasan Josal Piaman. Alil Yaulum Lasuni, Dilam atau Alil, salah satu pemain punggawa berasal dari Papua yang saat ini juga masih bertahan di kesebelasan Josal FC. Karel Sadep, begitu juga untuk striker Karel Sadep yang juga salah satu striker yang cukup di berbagai ajang kompetisi baik Liga 4 maupun Liga 3. Begitu juga kesebelasan PSP Padang Panjang menurut dengan kekuatan penuh dengan pemain Ibnu Amareza Putra, Ismail Hadi, Rantos Apriadi, Rudi, mantan pemain dari Semen Padang FC yang saat ini memperkuat kesebelasan PSPP Padang Panjang, Sajid Mubarak, Samsul Arifin, Egi Farezi, Rovi Alvino, Ois Alfati Wahyu Nugraha, Hadid Lidio Bronson. Ya, kedua tim tampil dengan kekuatan penuh. Sedangkan pelatih dari kesebelasan Josal FC diarsiteki oleh Joni Effendi, salah satu legenda sepak bola Sumatera Barat, mantan pemain PSP Padang, Semen Padang. Sedangkan manajer tim Surya Yandri, begitu juga dari kesebelasan PSP Padang Panjang, pelatih kepala Suprianto, sedangkan manajer tim Aditya Premdato. Baiklah, sedangkan perangkat pertandingan yang akan memimpin pertandingan pada sore hari ini, Dedi Fernando sebagai wasit berasal dari Kabupaten 50 Kota. Asisten wasit 1, Peri Cahyono, berasal dari Kabupaten Agam. Begitu juga asisten 2, Delisman, wasit 4. Sedangkan general koordinator Suez Hengki Leonardo, asisten 2 Firman Sayadi, pengawas pertandingan Predi Hasbulullah dari Tanah Datar, dan media officer Herman Jetar. Baik, nampaknya kedua tim sudah berada di lapangan. Kesebelasan Josal WC berada di sebelah kanan layar monitor Anda. Begitu juga kesebelasan PSP Padang Panjang berada di sebelah kiri layar monitor Anda. Dan saat nampaknya Bapak Esko dan Sekum atau Esko Bidang Kompetisi, Bapak Erwin Sopian, Bapak Julius Dede, begitu juga Bapak Hendra Duva, sekretaris dari Aspor PSIS Sumatera Barat sudah berada tengah lapangan untuk melakukan tendangan pertama. Ya, nampaknya dengan demikian secara resmi Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat resmi dibuka. Pertandingan cukup menarik, sebentar lagi sama-sama kita saksikan partai big match di laga pembuka Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat. Luar biasa. Kedua tim tampil dengan kekuatan penuh dan kita akan memandu jalannya laga pada sore hari ini. Begitu juga para kedua tim yang saat ini sudah berada di lapangan. Nampaknya kick off akan dihadapi oleh kesebelasan PSPP Padang Panjang.
Sedangkan kita ini adalah kompetisi resmi PSSI Liga 4 sesuai dengan rondon kita. Dulu dibantu cadangan official manager. iya, nampaknya wasit tunggu atau Colonel Coordination Sengkiar Leonardo sudah berikan abang pada wasit Dede Fernando. Selain itu mohon maaf. Iya, kick off babak pertama. Saya Herman Jetar akan coba memandu jalannya laga pada sore hari ini. Bola kembali dikuasai para pemain PSV Padang Panjang. Umpan satu pendek berikan pada Sajik Mudarat. Tekanan babak pertama. Langsung saja memberikan tekanan. Kembali bola dikuasai oleh para pemain Josal FC Piaman melalui kaki El Capitano. Dari El Capitano, Agung Wicaksono pendek saja berikan. Serangan balik digencarkan oleh para pemain Josal FC. Iya, nampaknya lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Josal FC. Luar biasa di menit-menit awal jalannya laga pertandingan babak pertama pada sore hari ini. Cukup menegangkan. Langsung kedua tim tampil secara terbuka. Melakukan serangan secara ofensif. Lemparan ke dalam untuk Josal FC melalui bek kanan. Saprinaldi nampaknya. Ya, kita masih melihat ada pemain yang cedera dari kesebelasan PSPP Padang Panjang nampaknya. Dan kita masih melihat, iya nampaknya bisa berdiri kembali. Ya, nampaknya pertandingan akan dilanjutkan kembali. Rian Saputra, bek kanan pendek saja berikan pada rekannya. Melakukan akselerasi. Ya, kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain PSP mana. Lakukan serangan balik dari sektor kiri. Lemparan ke dalam untuk kembali untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang melalui sektor kiri. Berikan pendek saja, berikan pada El Capitano. Masuknya, serangan kembali dilakukan oleh para pemain. Tapi sayang, akselerasi yang tidak begitu akurat dilakukan oleh para pemain-pemain dari PSPP Padang Panjang. Mengakibatkan tendangan gawang untuk kesebelasan Josal FC. Pendek saja, penjaga gawang Bima Prahara. Berikan pada rekannya. Amar Prayogi, melebar dia. Berikan pada Amar Prayogi, melebar kembali. Pendek saja. Atorik masih melihat rekannya dia. Angkat bola ke tengah diberikan pada Alil. Mampu saja diblok, kembali lagi jatuh. Rudi, mantan pemain dari Semen Padang FC yang saat ini memperkuat dari kesebelasan PSP Padang Panjang. Mampu kembali diadu oleh para pemain Josal FC. Pendek saja. Kembali lagi bola dikuasai. Iya, nampaknya terjadi full pelanggaran untuk kesebelasan PSP Padang Panjang. Luar biasa di menit-menit awal laga pertandingan babak pertama pada sore hari ini di kompetisi Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat. Rudi pendek saja berikan pada rekannya. Leodio Bronson, bek kanan dari kesebelasan PSP Padang Panjang, angkat bola ke tengah. Terjadi duel scrimmage di sana, tapi sayang bola masih melambung. Akibatkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Pendek saja, kembali lagi para pemain Josal FC Piaman mencoba membangun serangan melalui kaki Amar Prayoga dari sektor kanan. Mencoba dibayang-bayangi. Ambil ancang-ancang, angkat bola ke tengah. Berikan pada striker dari Josal FC. Terjadi di luar sana, Karel Sadep. Striker dari kesebelasan Josal FC. Tapi sayang, mampu diintercept dengan baik. Mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Melalui bek kanan, Saprinaldi. Masih melihat rekannya dia. Dari sektor kanan. Para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC pendek saja berikan pada rekannya. Utar-putar dia tarik. Gibran Tito Kurniawan. Undangan flashing. Mampu dipetik dengan begitu manis. Ibnu Mareza. Penjaga gawang dari PSP Padang Panjang. Biasa. Kedua tim yang saat ini menjadi tim yang sangat. Kembali lagi. Karel Sadep. Umpan begitu cantik berikan pada Alil. Menyucut dia ke dalam kotak penalti. Mampu diintercept dengan Rudy Bonson. Kembali Alil. Menari-nari dia. Berikan pada Karel Sadep. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain Josal FC. Umpan pendek saja. Kembali lagi umpan begitu. Ya, terjadi pull. Dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan PSP Padang Panjang. Kais Altarik. Ajari Wahyu Nugraha. Kais. Akibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan Josal FC. Luar biasa, kesebelasan Josal FC pada sore hari tampil begitu dengan kekuatan penuh. Agung Wicaksono, maksud kami Agung Wicaksono, El Capitano
dari kesebelasan Josal FC, ambil ancang-ancang di sektor kanan. Agung Wicaksono beri pendek saja, berikan pada rekannya, angkat bola ke tengah, terjadi skrimit. Alil, kembali lagi Alil menari-nari di sana, umpan proses, Gibran Tito Kurniawan, terjadi kemelut di depan gawang dari kesebelasan PSB Padang Panjang, mengakibatkan tendangan penjuru untuk Josal FC. Luar biasa di menit-menit awal laga pertandingan pada sore hari ini, partai big match pembuka Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat. Gibran Tito Kurniawan ambil ancang-ancang, pendek saja, berikan pada Alil. Kembali lagi Alil, berikan pada Gibran Tito Kurniawan, mantan pemain PON Sumatera Barat, pendek saja, berikan Agung Wicaksono. Terjadi gitu, mampu diblok kembali oleh barisan pertahanan dari kesebelasan PSB Padang Panjang, mengakibatkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan PSBP Padang Panjang. Luar biasa. Pertandingan super big match pembuka Liga 4 Asosiasi Sumatera Barat, Josal FC, salah satu milik dari Arijal Aziz, Bapak Arijal Aziz yang begitu luar biasa mendirikan klub Josal FC ini. Salah satu menjadi kekuatan yang begitu luar biasa di belantika sepak bola Sumatera Barat. Kembali lagi, bola berikan pada Alil. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan PSB Padang Panjang melalui kaki Jodio Bronson. Iya, kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga pada pertandingan sore hari ini. Bola kembali dikuasai oleh para pemain. Yoga Andre maksudnya. Kembali lagi, bola dikurung kembali para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Iya, salah umpan nampaknya. Akibatkan umpan pendek, berikan pada rekannya. Kembali lagi, bola mampu diintersep. Rudi. Iya, nampaknya open play. Gibran Tito Kurniawan, serangan balik dibangun cepat, begitu cepat oleh para pemain-pemain. Namun kembali gagal. Kembali lagi PSBP Padang Panjang melakukan, ya nampaknya bola harus di drop ball karena Rudi nampaknya salah satu pemain yang cukup familiar di belantika sepak bola Sumatera Barat nasional, mantan pemain Semen Padang FC yang saat ini memperkuat dari kesebelasan PSBP Padang Panjang. Begitu juga kesebelasan Josal FC juga begitu, banyak diperkuat oleh para pemain-pemain yang begitu muda, energik, dan mampu memberikan satu warna yang berbeda bagi dunia sepak bola Sumatera Barat. Sebagai pendatang baru di belantika sepak bola Sumatera Barat, Josal FC mampu memberikan satu kesan yang begitu luar biasa. Tampil di musim 2023-2024, tampil sebagai champion Liga 3 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat, dan mewakili Sumatera Barat. Langkahnya harus terhenti di putaran babak 32 besar Liga 3 Nasional. Kembali lagi kita saksikan laga pertandingan pada sore ini. Bola kembali dikuasai oleh PSB Padang Panjang. Rudi, umpan berikan pendek saja, berikan pada rekannya di sektor kiri, tapi dibayi-bayi oleh Yoga Andre. Mengakibatkan tendangan gawang untuk kesebelasan Josal FC. Penjaga gawang Bima Prahara, pendek saja, berikan pada rekannya. Mencoba memainkan bola di sektor pertahanan dari kesebelasan Josal FC. Angkat bola ke tengah, berikan para Karel Sadep maksudnya, tapi jatuh di kaki. Luar biasa umpan yang begitu cantik, berikan pada Agung Wicaksono. Tapi sayang, bolanya kembali lagi, masih lemparan ke dalam untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Bek kanan, pendek saja, berikan pada rekannya, dibayang-bayangi. Kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan. Kembali lagi, pendek saja, berikan pada rekannya. Umpan, begitu cantik maksudnya. Tapi sayang, Amar Prayogi, stopper tangguh dari Josal FC ini, mampu kembali, jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan PSBP Padang Panjang. Tapi sayang, bola kembali jatuh di pelukan penjaga gawang Bima Prahara. Lagi kita saksikan laga super big match di pembuka Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat. Pendek saja, bola kembali dikuasai oleh para pemain-pemain Josal FC. Andre Yoga melakukan akselerasi, menyucuk, itu luar biasa. Mantan pemain dari kesebelasan Karo United yang saat ini memperkuat dari kesebelasan Josal FC. Halau kembali para pemain-pemain dari kesebelasan, jatuh kaki Agung Wicaksono, mantan pemain yang cukup
mampu memberikan kenyamanan bagi kesebelasan Josal Piaman. Gibran Tito Kurniawan mencoba melakukan akselerasi. Rudi, umpan terobosan berikan pada rekannya di sektor kanan lini pertahanan kesebelasan Josal FC. Dibayang-bayangi, pendek saja kembali lagi bola para pemain dari kesebelasan PSPB Padang Panjang. Mencoba Ais Alparit, dibayang-bayangi, ya nampaknya on play. Tidak terjadi pelanggaran, tapi sayang umpan yang tidak begitu akurat mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Dan kita flashback sejenak pada musim lalu, kedua tim ini juga tampil di grand final. Pada 2 leg kesebelasan Josal FC mampu menaklukkan kesebelasan PSPP Padang Panjang sebanyak 2 kali. Dan ini adalah satu laga yang cukup menarik bagi para pencinta sepak bola Sumatera Barat. Begitu luar biasa striker kancang dari Altorik, masih menari-nari dia di sana. Torik berikan pada Gibran Tito Kurniawan. Kembali lagi mampu dihentikan lini pertahanan oleh para pemain PSB Padang Panjang. Mampu kembali diintersep dengan begitu manis oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Alil. Maksudnya berikan pada rekannya. Kembali lagi jatuh di kaki para pemain Josal FC. Bola Andre Yoga masih mencoba melakukan akselerasi, menyucuk jantung pertahanan dari kesebelasan PSB Padang Panjang. Menari-nari dia. Syuting, tapi sayang. Syuting yang tidak begitu sempurna dan tidak begitu akurat, mampu dipatahkan saja oleh Ibnu. Kembali lagi Sajid Mubarak. Gerakan yang begitu cantik, menari-nari dia, melebar maksudnya, tapi kembali lagi mampu diintersep dengan begitu manis oleh lini pertahanan dari kesebelasan Josal FC. Serangan balik kembali dilakukan oleh para pemain Josal FC. Kembali lagi jadi benturan, dibayang-bayang Gibran Tito Kurniawan mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Luar biasa laga pada sore hari ini. Pertandingan super big match Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat antara kesebelasan Josal FC Piaman berhadapan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Kembali lagi kita menyaksikan laga pada sore hari ini. Umpan yang tidak begitu akurat membuatkan Amar Prayogi menguasai bola sepenuhnya. Masih melihat dia, pendek saja berikan pada penjaga gawang Bima Prahara. Bima kembali lagi berikan pada Amar Prayogi dengan komposisi hampir 80% di musim lalu. Andre Yoga bek kiri yang begitu sangat lugas, mampu menari-nari. Andre Yoga begitu cantik berikan pada Alil, masuk ke jantung pertahanan. Alil, tapi sayang umpan tarik berikan oleh Alil belum mampu. Serangan balik Kevin Alexander, kembali lagi salah umpan. Kembali lagi gerakan Agung Wicaksono, El Capitano dari kesebelasan Josal FC. Luar biasa laga pertandingan pada sore hari ini. Partai pembuka yang langsung mempertemukan dua tim papan atas klub Asosiasi Provinsi Sumatera Barat. Andre Yoga pendek saja berikan pada rekannya. Kembali lagi, ya nampaknya bola lebih dulu meninggalkan arena pertandingan, mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Ludio Bronson, bek kanan dari kesebelasan PSPP Padang Panjang, mantan pemain Kompa FC, angkat bola ke tengah, mampu kembali dimentahkan oleh lini pertahanan. Alil, begitu cantik, luar biasa pemain yang satu ini, mampu memberikan suatu tarian-tarian yang begitu sangat menakjubkan. Alil, pemain asal Papua yang dikenal dengan memiliki talenta yang cukup luar biasa. 2 musim juga Alil sudah memperkuat kesebelasan Josal FC ini. Kembali lagi bola dihadapi oleh El Capitano. Pendek saja Agung Wicaksono, pendek berikan pada Gibran Tito Kurniawan. Terjadi duel di sana. Kembali lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Josal FC. Luar biasa laga pertandingan pada sore hari ini. Iya, nampaknya bola dihadapi oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Andre Yoga, luar biasa penampilan kedua tim pada sore hari ini. Bermain secara terbuka, secara ofensif, mampu memberikan sajian laga yang cukup menarik untuk para pencinta sepak bola di Sumatera Barat yang saat ini menyaksikan
live streaming di Minang 1, salah satu media terdepan yang ada di Sumatera Barat. Nah, saat ini menjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Josal FC. Bola nampaknya Andre Yoga, salah satu pemain yang juga memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Pernah memperkuat Semen Padang, Karo United, dan beberapa klub Liga 2 Indonesia. Yang saat ini memperkuat kesebelasan Josal FC. Luar biasa. Nampaknya kita masih melihat ada pemain dari PSPP yang mengalami cedera. Dan kita berdoa dan berharap tidak ada suatu insiden yang begitu membahayakan bagi pemain-pemain dari PSPP Padang Panjang. Ya, nampaknya kembali mampu berdiri satu pemain dari PSPP Padang Panjang. Iya, nampaknya lemparan ke dalam untuk Yoga Andre, pendek saja berikan pada El Capitano. Angkat bola ke tengah, bola mampu dipetik dengan begitu manis oleh penjaga gawang Ibnu Marjelmi Putra. Kembali lagi serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSP Padang Panjang. Sajid Mubarak melakukan umpan pendek berikan pada Kevin Evander. Iya, nampaknya terperangkap offside dengan begitu jelas. Hakim garis dari 2 langsung saja mengangkatkan benderanya. Kembali lagi bola dihadapi oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Iya, salah umpan nampaknya kembali. Lakukan kesalahan yang begitu blunder. Iya, kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan PSP Padang Panjang melalui kaki Kevin Evander. Mampu saja diberhentikan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal. Oh ya, maaf, maksud kami Aidil Putra. Nomor kapten dari kesebelasan PSPP. Akibatkan lemparan ke dalam. Ya, nampaknya kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga pertandingan pada sore hari ini. Lemparan ke dalam atau fair play kita belum pasti, ya nampaknya lemparan fair play untuk kesebelasan Josal FC. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain Josal FC melalui kaki Ismail. Angkat bola ke tengah, terjadi umpan yang tidak begitu sempurna. Akibatkan bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Ibnu Putra, Ibnu Mareza. Penjaga gawang dari PSP Padang Panjang angkat bola maksudnya. Kembali lagi jatuh di kaki para pemain PSP Padang Panjang melalui kaki nomor punggung 6. Kembali lagi Rois berikan pada Ludio Bronson, umpan flashing. Kembali lagi terjadi kemelut di depan gawang dari kesebelasan Josal FC. Mampu kembali jatuh di kaki Rudi, tapi mampu dicuri oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSP Padang Panjang. Terjadi lagi duel di sana. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Pendek saja. Angkat bola ke tengah, berikan pada Karel Sadep. Mampu dipotong. Ya, nampaknya terjadi pelanggaran untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Luar biasa laga pertandingan pada sore hari ini. Laga pembuka, dan perlu kita sampaikan bahwasannya sebelum laga ini berlangsung tadi di pertandingan pertama antara kesebelasan Game R berhadapan dengan kesebelasan Batang Aneh, dimenangkan kesebelasan Game R dengan skor 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Game R. Pertandingan pertama tadi, laga perdana tadi antara kesebelasan Batang Aneh berhadapan dengan Game R berkesudahan waktu penuh atau full time 2-1 untuk kesebelasan Game R. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga pada sore hari ini. Angkat bola ke tengah, berikan pada Kadel Sarep. Kembali lagi striker yang begitu sangat licin dan lincah. Pendek saja berikan pada Wildan. Angkat. Cetarkan dia. Heading yang begitu manis saja, hampir saja. Lakukan umpan porset oleh Wildan, mantan El Capitano PON Sumatera Barat yang saat ini juga memperkuat kesebelasan Josal FC. Luar biasa. Hampir saja masih membentur lini pertahanan dari
para pemain dari kesebelasan PSP Padang Panjang. Gibran Tito Kurniawan angkat bola ke tengah, terjadi skrimit, kembali lagi jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Pendek saja berikan pada Agung Wicaksono, angkat porset, iya, dengan begitu jelas terperangkap offside. Posisi Karel Sadep, striker dari kesebelasan Josal FC ini, kibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Luar biasa. Ibnu Warzamil Putra berikan pada rekannya di sektor kiri, angkat bola ke tengah, berikan pada Sajid Mubarak, pendek saja, kembali lagi, salah kontrol nampaknya, meliuk-liuk di sana, menari-nari di sana, kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang, angkat melebar ke sektor kanan, tapi mampu dibersihkan saja oleh Andre Yoga, salah satu pemain yang juga kenyang dengan pengalaman, salah satu pemain yang juga memiliki jam terbang yang begitu tinggi. Luar biasa. Tendangan penjuru untuk kesebelasan dari PSPP Padang Panjang, Aidil Putra. Luar biasa, Aidil Putra ambil ancang-ancang dari sektor kiri, lini pertahanan kesebelasan Josal FC. Seluruh pemain dari kesebelasan Josal, begitu juga PSPP berada dalam kotak penalti. Kembali lagi mampu dibersihkan pada Agung Wicaksono. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Luar biasa. Arah pemain-pemain dari kesebelasan PSPP mencoba mengurung lini pertahanan kesebelasan Josal FC. Kembali lagi terjadi ya offside, begitu jelas. Tertangkap kamera oleh kamera kami. Begitu juga hakim garis setelah mengangkat bendera. Tanda terjadi offside. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh Amar Prayogi. Pendek saja penjaga gawang Bima Prahara. Melebar dia berikan pada rekannya. Andre Yoga yang dituju. Masih dikuasai oleh Andre Yoga. Dibayang-bayangi oleh Ali Putra. Kembali lagi ya nampaknya. Bola lebih dulu meninggalkan arena pertandingan. Iya nampaknya. Bola kembali lagi. Untuk kesebelasan PSPP. Lodie Bronson, iya nampaknya salah, harus diulang karena terlalu jauh dari bola outball. Aidil Putra kembali lagi, Lodie Bronson masih mencoba bongkar pertahanan. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain dari PSPP. Pendek saja berikan pada Aidil Putra, berikan pada Rudi Doang. Kembali lagi bola dikuasai oleh Gibran Tito Kurniawan. Begitu cantik tarian, begitu manis tarian-tarian samba yang peragakan oleh para pemain-pemain Josal FC. Terjadi lagi serangan balik, kembali cetar, peluang emas, peluang cantik, kembali lagi. Tak mampu dimaksimalkan dengan begitu baik Karel Sadep. Peluang yang begitu cantik, begitu manis. Sudah berhadapan dengan penjaga gawang Ibnu Marleza Putra. Tapi belum mampu maksimalkan dengan baik. Selamatlah gawang dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Wow. Peluang yang begitu manis. Angkat bola ke tengah. Ibnu berikan pada rekannya. Kembali lagi jatuh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP. Angkat bola ke tengah. Jatuh kembali kaki para pemain-pemain dari Rudi. Umpan terobosan maksudnya mampu diintercept dengan begitu manis dan begitu sempurna oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi Alil. Begitu manisnya tarian Alil. Begitu cantik Gibran Tito Kurniawan. Kembali lagi gagal. Aidil Putra, El Capitano dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Pendek saja berikan pada Sajil Mubarak. Melalui sektor kanan mencoba membongkar pertahanan kesebelasan Josal FC, dibayang-bayangi oleh Andre Yoga. Tapi begitu dinginnya Andre Yoga, begitu santainya menetralisir lini pertahanan dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi umpan, serangan balik dibangun oleh para pemain Josal FC. Dibuang saja oleh Rudi, mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Alil pendek saja berikan pada El Capitano. Agung Wicaksono, Alil kembali mencoba menari-nari dia. Kembali lagi Agung Wicaksono masih melihat rekannya, pendek kembali berikan pada Andre Yoga.
Umpan Gibran Tito Kurniawan. Ih, gerakannya begitu cantik, begitu manis, dan begitu ciamik. Begitu manis. Gibran. Apa yang terjadi? Sayang sekali. Serangan akselerasi dari Gibran Tito Kurniawan. Mampu saja, masih mampu. Dibendung oleh penjaga gawang Ibnu Marzamil Putra. Selamatlah gawang dari Ibnu Marzamil Putra. Iya, penjaga gawangnya. Oh itu Samsul Arifin. Balik lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Bola Wildan maksudnya. Kembali lagi. Rian Saputra. Kembali lagi. Wildan. Pendek saja. Berikan pada Agung Wicaksono. Angkat bola, tapi bola mampu dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Rian Saputra. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari Josal FC. Balik lagi. Andri Yoga. Bima Prahara. Stopper dari kesebelasan Josal FC. Agung Wicaksono. Gelandang pengangkut air dari kesebelasan Josal FC. Wildan. Umpan 1-2 yang begitu manis. Seharusnya kan penjaga gawang di atas ya kan. Iya, coba. Iya, Persela Lamongan. Mantan pemain Persela. Ya, nampaknya Leo Bronson, pemain dari PSPP mengalami cedera. Luar biasa, laga pembuka Liga 4 pada sore hari ini. Dengan begitu cuaca yang begitu terik, akibatkan kedua tim harus pandai-pandai mengatur stamina. Begitu cukup panas ya. Itu dia yang stadion yang ada Stadion Skabu atau Stadion Utama Sumatera Barat. Stadion ini juga pernah digunakan untuk pertandingan laga Liga 1 antara Semen Padang versus Barito Putra. Ya, kembali lagi kita ke lapangan. Lemparan ke dalam, Wildan nampaknya. Mantan El Capitano dari PON Sumatera Barat. Pendek saja berikan pada rekannya. Muhammad Amar Prayogi berikan Bima Prahara. Melebar dia pada Andre Yoga. Andre Yoga mencoba melakukan akselerasi. Menari-nari dia di sana. Pendek kembali berikan pada Agung Wicaksono, El Capitano dari kesebelasan Josal FC. Andre, tapi salah. Kontrol yang tidak begitu sempurna. Rudi angkat bola berikan pada Sajid Mubarak, maksudnya terjadi duel di sana. Bima Prahara kembali lagi berikan penjaga gawang Samsul Arifin. Saprinaldi kembali lagi. Melebar berikan pada Andre Yoga. Salah kontrol nampaknya. Ya, nampaknya terjadi pergantian pemain dari kesebelasan PSP Padang Panjang. Keluar nomor 88. Pergantian pemain dari Rantos Aprinadi. keluar nomor punggung 88 Rantos. Masuk nomor punggung 30 Akbar Rizky Walindo. Balik lagi. Bola dikuasai oleh para pemain PSPP maksudnya, tapi sayang kontrol yang tidak begitu sempurna. Berapa maksudnya? Siapa tadi ya? 30. Akbar Rizky Wilando. Kembali lagi. Bola dikuasain Alil. Kembali lagi Alil. Melakukan akselerasi yang begitu luar biasa on flank.
nampaknya para pemain Josal FC masuk ke kotak penalti. Alil melakukan tarian dia. Gibran Tito Kurniawan, Gibran. Ih, melakukan akselerasi, ya, full. Bol dengan begitu sempurna dan jelas nampaknya. Persis 35 meter di mulut gawang dari Rian Saputra. Datuk kami penjaga gawang Samsul Arifin. Ya. Luar biasa. Kedua tim diperkuat oleh sejumlah dan sederet para pemain-pemain terbaik yang ada di Sumatera Barat. Dan ini salah satu laga yang cukup klasik dalam 2 edisi. Kedua tim ini tampil di Grand Final Liga 3 Sumatera Barat pada musim lalu. Ya, bola ambil ancang-ancang Gibran Tito Kurniawan dan El Capitano kembali lagi gagal syuting, tapi kembali lagi tidak begitu sempurna. Tendangan gawang Samsul Arifin ambil ancang-ancang. Andre Yoga angkat bola kembali, dihalau saja, jatuh kaki Aidil Putra, masih menari-nari dia di sana, tariannya begitu cantik, begitu manis. Iya, free kick, Sajid Mubarak kembali lagi bola harus terjadi pelanggaran, akibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Rudi Doang, salah satu pemain yang cukup senior di belantika sepak bola nasional. Kembali lagi, terlalu lama nampaknya. Ludio Bronson, mantan pemain Kompa FC yang saat ini memperkuat dari kesebelasan PSPP, angkat bola ke tengah, terjadi luar biasa, petikan yang begitu manis lakukan oleh penjaga gawang Rian Saputra, akibatkan amanlah gawang dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi, bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Saprinaldi pendek saja pada rekan, menari-nari dia di sana, umpan begitu cantik, kembali lagi mampu dicuri oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Angkat bola ke tengah, berikan pada Sajil Mubarak maksudnya, tapi mampu jatuh kembali di kaki para pemain Josal FC. Berikan pendek saja oleh Rian Saputra, penjaga gawang. Kembali lagi Amar Prayogi, pendek saja, berikan Saprinaldi, pendek lagi, melebar dia, berikan pada Bima Prahara, stopper dari kesebelasan Josal FC. Bima Prahara kembali lagi memainkan tempo, melakukan bangun serangan dari lini pertahanan. Kembali lagi Amar Prayogi, pendek saja Saprinaldi, mantan pemain PON Sumatera Barat juga yang saat ini memperkuat kesebelasan Josal FC. Kembali lagi para pemain dari kesebelasan PSPP mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Lalu diangkat bola ke tengah, tapi bola mampu dipetik dengan begitu manis oleh penjaga gawang yang begitu sangat sempurna. Samsul Arifin, Rian Saputra maksud kami. Alil, pendek, kembali lagi mencoba membangun serangan. Saprinaldi melakukan akselerasi, melebar ke sektor kanan, berikan pada Alil, mencoba menguasai dan menyisir lini pertahanan kesebelasan PSPP. Ih, tarian gocekannya begitu manis. Gibran Tito Kurniawan, tapi Karel Sadep dulu terperangkap offside. Lagi-lagi Karel Sadep terperangkap offside. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Karel Sadep? Hampir saja Karel Sadep berulang-ulang terperangkap offside, akibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Luar biasa saat ini kesebelasan Josal FC. Laga yang cukup menarik pada sore hari ini, pertandingan Super Big Match di pembuka Liga 4 PSSI Sumatera Barat. Angkat bola, mampu diblok kembali oleh Wildan, pemain yang juga cukup sangat familiar, mantan pemain PON Sumatera Barat. Balik lagi, lemparan ke dalam, mampu dikuasain kembali, dimentahkan kembali oleh Saprinaldi. Tubi-tubi kembali, serangan harus
dimentahkan, angkat bola ke tengah, berikan pada rekannya, mampu dicuri kembali. Agung Wicaksono mencoba membangun serangan, kembali lagi melebar dia, berikan pada Bima Prahara, berikan pada Yoga Andre. Yoga Andre, coba dia dibayang-bayang oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PP. Luar biasa, 3-4 orang mampu dilewati Yoga Andre. Ih, tariannya begitu cantik, begitu manis. Bima Prahara, berikan pada penjaga gawang, kembali lagi Rian Saputra. Pendek saja, Amar Prayogi, Agung Wicaksono, El Capitano. Melebar dia berikan pada Karel Sadep. Terjadi sprint di sana, tapi bola mampu kembali jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Jausal FC. Iya, nampaknya on play. Kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain. Iya, nampaknya harus kembali bola dihentikan karena salah satu pemain dari PSP mengalami cedera ringan nampaknya. Luar biasa laga klasik pada sore hari ini. Inilah dia. Hampir 4 tahun terakhir tim yang selalu mendominasi kompetisi PSSI Sumatera Barat. Ada kawannya juga PSKB Bukit Tinggi, Jausal FC, SPP Padang Panjang, Batanganai. Begitulah, inilah saat ini yang tim-tim yang selalu tampil papan atas yang ada di kompetisi Asprop PSSI Sumatera Barat. Ya, nampaknya terjadi pelanggaran. Kembali lagi kita ke lapangan, menyaksikan laga pada sore hari ini. Luar biasa laga pada sore hari ini. Ya, nampaknya 40 meter di mulut gawang dari Rian Saputra. Dan kita masih melihat bagaimana pagar betis dilakukan oleh para pemain-pemain Jausal FC. Dan kita masih melihat bola dihadapi oleh dua pemain dari kesebelasan Egy Farezi. Begitu juga Samsul Arifin. Ya, ambil ancang-ancang. Pagar betis dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Jausal FC. Dan kita ambil ancang-ancang. Iya. Luar biasa gerakan, tendangan flashing mampu diblok oleh para pemain-pemain dari. Iya, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Jausal FC melalui kaki, tapi sayang bola kembali lagi jatuh di pelukan penjaga gawang dari Samsul Arifin. Selamat lagi dari Samsul Arifin, berikan pendek kembali, berikan pada Rudi, salah satu pemain senior yang saat ini harus kembali lagi di kancah sepak bola amatir. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain PSPP, angkat bola ke tengah, mampu diintercept dengan Bima Prahara. Kembali lagi scrimmage di sana, bola jatuh kaki Alil dengan gocekan yang begitu manis. Alil. Luar biasa, salah satu pemain ini memiliki daya gedor yang begitu sangat menjanjikan dan cukup luar biasa. Serangan balik dilakukan, counter attack dilakukan oleh para pemain PSP. Kembali lagi on play Bima. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain Jausal FC, melakukan tarian-tarian yang begitu cantik. Wildan, kembali lagi bola jatuh, angkat bola, ya nampaknya harus meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang, pendek saja, berikan pada Rudi. Coba dia melakukan akselerasi, mampu dicuri oleh Alil. Kembali lagi Rudi. Kembali lagi, mampu terjadi pelanggaran nampaknya oleh Wildan atau Alil. Ya, nampaknya Alil yang melakukan pelanggaran pada Rudi. Akibatkan tendangan bebas atau free kick dari sektor kanan lini pertahanan kesebelasan Jausal FC. Ambil ancang-ancang. Bola dihadapi oleh Aidil Putra dan Rudi nampaknya. Iya, nampaknya Aidil yang akan menjadi eksekutor di sektor kanan. Begitu juga pagar betis dilakukan oleh para pemain Jausal FC. Begitu juga para pemain-pemain Jausal yang sudah berada di dalam kotak penalti. Melakukan angkat bola. Bola mampu dipetik dan diblok saja oleh penjaga gawang. Kembali lagi dihalau saja oleh Karel Sadep. Jadi duel Alil. Luar biasa. Umpan berikan pada Alil. Pendek saja umpan 1-2 tik-tak yang begitu cantik, begitu manis. Kembali lagi umpan terobosan maksudnya. Tapi salah pengertian antara Alil dan Saprinaldi.
Mengakibatkan bola kuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Samsul Arifin. Mantan penjaga gawang dari PSKB Bukit Tinggi. Angkat bola ke tengah. Berikan rekannya pada Sajil Mubarak. Mampu diblok saja oleh Bima Prahara. Kembali lagi. Diantisipasi oleh lini pertahanan kesebelasan PSPP. Pendek saja. Bola kembali dikuasai oleh para pemain PSPP. Aidil Putra. Umpan porset nampaknya. Tapi tidak begitu sulit untuk dimantahkan saja. Dipatahkan saja oleh Samsul Arifin. Andre Yoga. Kembali lagi Andre Yoga. Masih dikuasai sepenuhnya. Pendek saja. Berikan pada Bima Prahara. Berikan pada Samsul Arifin. Jaga gawang. Lebar dia berikan pada rekannya. Jaga gawang. Rian Saputra maksud kami. Angkat bola ke tengah. Tapi sayang. Bola-bola yang tidak begitu efektif. Dilakukan oleh para pemain dari. Angkat bola. Andre Yoga. Lemparan ke dalam kembali. Hadid Ladio Bronson. Bek kanan. Andre Yoga kembali. Bola kembali dikuasai Bima Prahara. Bima Prahara. Berikan kembali lagi pada Amar Prayogi. Agung Wicaksono. El Capitano dari kesebelasan Josal FC. Wildan. Pendek kembali berikan pada Alil. Alil. Mencoba dia menari-nari di sana. Kembali lagi berikan Bima Prahara. Pendek saja berikan pada Agung Wicaksono. Melebar dia berikan pada Wildan. Melakukan akselerasi maksudnya. Kembali lagi umpan-umpan segitiga. Yang mengganggu Gibran Tito Kurniawan. Menari-nari Gibran. Terlalu lama nampaknya Gibran Tito Kurniawan mengocek bola. Mampu dipatahkan kembali oleh tapi kembali mampu dicuri oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain Josal FC. Gibran Tito Kurniawan. Salah pengertian antara Gibran Tito Kurniawan dan Karel Sadep. Bola harus meninggalkan arena pertandingan. Mengakibatkan lemparan ke dalam. Untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Pendek saja. Ampun kembali, tapi salah kontrol yang tidak begitu sempurna kembali diperagakan Robi Avilo. Lemparan ke dalam, kembali lagi. Bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Amar Prayogi. Lebar dia pada Bima Prahara. Mencoba memainkan tempo. Para pemain dari kesebelasan. Kembali lagi. Amar Prayogi. Angkat bola ke tengah. Berikan pada Gibran Tito Kurniawan maksudnya. Tapi bola mampu dipetik dengan manis oleh penjaga gawang Samsul Arifin. Luar biasa. Penjaga gawang dari PSPP Padang Panjang ini. Angkat bola ke tengah. Terjadi duel sana. Agung Wicaksono, Gibran Tito Kurniawan. Kembali lagi Agung Wicaksono berikan pada Karel Sadep. Wow, terjadi blok yang begitu cantik nampaknya. Akibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan Josal FC. Josal FC Piaman. Bola dikuasai kembali lagi oleh Amar Prayogi. Angkat bola ke tengah. Ini tuju Alil. Tipis saja. Masih tak mampu dijangkau dengan begitu baik Alil. Luar biasa. Tendangan gawang. Samsul Arifin. Ambil ancang-ancang. Angkat bola ke tengah. Kembali lagi Wildan. Jatuh kembali. Kaki para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Counter attack dilakukan oleh para pemain. Angkat. Shooting yang tidak begitu sempurna. Masih melambung di atas mister gawang dari Rian Saputra. Kembali lagi Bima Prahara. Lebar dia berikan pada Karel Sadep.
Masih mencoba melakukan akselerasi. Bola kembali mencoba kesalahan yang begitu fatal dilakukan oleh Saprinaldi tadi. Sajid Mubarak kembali lagi mampu. Andre Yoga menyisir lini pertahanan dari kesebelasan PSPP. Angkat bola berikan pada Karel. Gibran on play. Karel. Allah. Wow. Luar biasa. Seperti memainkan bola segitiga emas yang begitu cantik, begitu manis. Akhirnya Gibran Tito Kurniawan, mantan pemain PON Sumatera Barat ini mampu menjebolkan gawang untuk yang pertama. Keunggulan kesebelasan Josal FC luar biasa. Permainannya begitu cantik, begitu manis, begitu sempurna diperagakan oleh tiga pemain yang cukup luar biasa. Alil, Gibran dan Karel Sadep. Tampil yang begitu sangat luar biasa, memperagakan sepak bola yang begitu indah dan begitu cantik dan begitu manis. Akibatkan berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Josal FC melalui kaki Gibran Tito Kurniawan. Mantan pemain PS Palembang juga, Liga 3. Luar biasa, segi kerjasama tim yang begitu sangat cantik dan begitu manis diperagakan oleh ketiga pemain ini, mampu unggul sementara kesebelasan Josal FC. Ya, kembali lagi bola kick off nampaknya. Kembali lagi Rudi Aidil Putra, luar biasa. Jikalau harga skor ini bertahan, maka kesebelasan Josal FC 3 kali rekor pertemuan masih unggul. Dan dalam rekor pertemuan kedua tim ini, dalam 2 pertemuan kesebelasan Josal FC tampil begitu Spartan dan masih unggul atas PSPP Padang Panjang. Angkat bola ke tengah, terjadi kemelut, kembali lagi. Bola kembali lagi nampaknya nampaknya kita masih melihat apa yang terjadi. Protes keras dilakukan oleh para pemain PSPP Padang Panjang nampaknya, dan kita masih melihat bagaimana, dan kita berharap protes keras nampaknya dilakukan oleh para pemain PSPP Padang Panjang. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, dan kita masih melihat, ya, kita masih lihat. Semoga para pemain mampu menjaga emosinya, dan kita berharap para pemain dapat. Iya, nampaknya dengan terjadi pertandingan free kick tadi juga nampaknya pertandingan babak pertama sudah berakhir antara kesebelasan PSPP Padang Panjang dan Josal FC dengan skor sementara 1-0 untuk kesebelasan Josal FC. Baik, saya Herman Jetar akan kembali lagi menyaksikan laga pertandingan pada sore hari ini. Pertandingan antara kesebelasan Josal FC berhadapan dengan kesebelasan PSPP Padang Panjang langsung dari Stadion Utama Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman. Iya, dan kita masih lihat kemana laga-laga ini, dan semoga kita seluruh para pemain mampu menjaga emosi dan sportivitas yang tinggi, dan kita berharap nampaknya semoga kita pemain-pemain tidak terjadi. Iya, kita masih kembali lagi. Iya, oke, kita break sejenak. Kita akan kembali lagi menyaksikan laga pertandingan babak kedua pada sore hari ini antara Josal FC berhadapan dengan kesebelasan Padang Panjang dan Bravo Sepak Bola.
Baik, pemirsa Minang 1, kembali lagi kita akan menyaksikan jalannya laga babak kedua antara kesebelasan Josal FC berhadapan dengan kesebelasan PSB Padang Panjang. Ya, nampaknya wasit sudah melakukan kick off jalannya laga pertandingan babak kedua pada sore hari ini. Kesebelasan Josal FC berada di sebelah kiri layar monitor Anda, sedangkan kesebelasan PSB Padang Panjang berpindah tempat di sebelah kanan layar monitor. Nah, kembali lagi, bola dibangun serangan kesebelasan PSB Padang Panjang. Pendek saja berikan pada rekannya Sajid Mubarak, tapi mampu dihentikan kembali. Tendangan spekulasi lakukan oleh nomor punggung 6 Kais. Masih melenceng. Kembali lagi, bola kuasai sepenuhnya oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP. Amar Prayogi, maksud kami Josal FC. Rudi, pendek saja Rudi. Melebar dia berikan pada rekannya, tapi bola lebih dekat oleh para pemain dari kesebelasan Josal FC. Yoga, Andre Yoga, maksud kami. Kembali lagi, Bima Prahara berikan pada Amar Prayogi. Dua stopper tangguh dari kesebelasan Josal FC yang mampu mengawal lini pertahanan. Lebar dia berikan pada Karel Sadep, masih Karel, iya, terjadi free kick. Karel Sadep, luar biasa, Karel Sadep. Pendek saja, bola kembali dikuasai oleh para pemain PSPP Padang Panjang. Bola kembali dikuasain, bangun serangan. Bola lebih dulu meninggalkan pertandingan. Luar biasa. Dengan pada sore hari ini di jalannya laga menit-menit awal bawalannya babak kedua pada sore hari ini. Andre Yoga berikan pada striker. Kembali lagi pendek saja, berikan Gibran Tito Kurniawan. Pelanggaran nampaknya terjadi. Iya, nampaknya terjadi pelanggaran. Salah seorang pemain langsung saja diberikan ganjaran kartu kuning oleh wasit Dedi Fernando. Wasit yang berasal dari Kabupaten 50 Kota yang memimpin laga pada sore hari ini. Dedi Fernando. Luar biasa. Pertandingan super big match di laga pembuka Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat. Langsung dari Stadion Utama Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman, Stadion Skabu yang begitu sangat familiar, yang juga pernah digunakan klub Semen Padang FC berhadapan dengan kesebelasan Barito Putra di laga Liga 1. Kembali lagi, tendangan bebas untuk kesebelasan Josal FC nampaknya. Iya. Kita masih melihat apakah Alil mampu melanjutkan pertandingan pada sore hari ini. Kita semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satu pemain yang memiliki akselerasi yang begitu sangat luar biasa, pemain asal Papua yang sudah 2 musim memperkuat kesebelasan Josal FC ini. Salah satu kartu as dari kesebelasan Josal FC ini, Alil. Tepatnya lengkapnya namanya Alil Yalumi Lisaini Dilam. Mampu bangkit kembali. Ya, nampaknya Alil juga sudah berada di lapangan. Ya, tendangan bebas. Bola dihadapi oleh El Capitano Agung Wicaksono. Agung Wicaksono masih ambil ancang-ancang Agung Wicaksono. Tendangan geledek dari masih tipis saja di samping Mister. Kembali lagi, bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Iya, nampaknya lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Josal FC. Bola dikuasai oleh Wildan, pendek saja berikan pada Yaulim. Alil kembali lagi menari-nari, dia on play nampaknya.
Bola Bima Prara, pendek saja berikan pada Yoga Andre. Pendek kembali Yoga Andre. Begitu cantiknya Yoga Andre. Menari-nari dia di sana. Masih kembali Yoga Andre mencoba melakukan akselerasi. Menari-nari dia di sana. 3-4 orang pemain Tate terlalu lama. Mampu dihentikan oleh Aidil Putra. Serangan balik dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Gibran Tito Kurniawan. Mampu kembali mencuri. Pendek saja berikan pada Yoga Andre. Ya, nampaknya terjadi pemain yang cedera. Luar biasa. Fair play dilakukan oleh Yoga Andre. Pemain yang juga sudah langganan bermain di kompetisi Liga 3, Liga 2. Pernah bermain di Semen Padang FC, di Karo United, yang juga mampu mempromosikan ke Liga 2 pada musim 2022-2023, Yoga Andre. Balik lagi, lemparan. Tendangan bebas nampaknya. Bola dihadapi oleh dua pemain dari kesebelasan Josal FC. Persis di depan mulut gawang, 40 meter. Di depan mulut gawang Samsul Arifin. Ya, nampaknya Gibran Tito Kurniawan. Begitu juga Saprinaldi. Dua pemain PON Sumatera Barat. Yang saat ini memperkuat Josal FC. Ambil ancang-ancang dua pemain ini. Gibran Tito Kurniawan atau Saprinaldi. Kita masih menantikan siapakah yang akan menjadikan eksekusi tendangan bebas pada sore hari ini. Ambil ancang-ancang Gibran Tito Kurniawan dan Saprinaldi. Pagar betis dilakukan oleh para pemain PSPP Padang Panjang. Iya, Gibran! Tapi sayang, Gibran Tito Kurniawan bola masih melenceng di atas gawang dari Samsul Arifin. Selamatlah gawang dari PSPP Padang Panjang. Pendek saja, kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Berikan pada Aidil Putra, El Capitano, Rudi. Balik lagi, wall pass saja pada Aidil Putra. Bola kembali, kuasain kembali oleh para pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Melebar dia pada rekannya di sektor kiri. Melalui kaki, Rantos Pariada angkat bola ke tengah, berikan pada Sajal Mubarak. Terjadi pelanggaran nampaknya. Terjadi duel di sana tadi antara stopper Amar Prayogi dengan Sajid Mubarak. Luar biasa, Sajid Mubarak akibatkan tendangan bebas di depan mulut gawang dari Rian Saputra. Pagar betis juga dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Josal FC. Begitu juga para pemain dari kesebelasan, bola dihadapi oleh Aidil Putra, El Capitano dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Pagar betis dilakukan oleh para pemain Josal, dan kita masih melihat apakah Aidil Putra ini mampu mengeksekusi atau justru sebaliknya menjaga gawang. Putra, pagar betis. Begitu juga dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Josal FC. Ambil anja-anja, Aidil mampu diblok oleh para pemain dari kesebelasan Josal FC. Counter attack dilakukan oleh para pemain Josal FC. Gibran Tito Kurniawan angkat bola ke tengah yang dituju begitu santainya. Angkat bola melebar. Kembali lagi para pemain dari kesebelasan Egy Parezi. Bek kiri dari kesebelasan PSPP. Pendek saja berikan pada Rudi. Melebar dia ke sektor kanan. Berikan pada Laudi Bronson. Bek kanan dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Laudi Bronson. Pendek kembali. Berikan pada Aidil Putra. Angkat bola ke tengah maksudnya. Tapi bola mampu dipotik dengan begitu manis oleh penjaga gawang Rian Saputra. Luar biasa penampilan Rian Saputra. Berikan kembali Andre Yoga. Gibran Tito Kurniawan. Pendek saja, berikan pada striker dari kesebelasan. Iya, full. Begitu jelas. Saya kira tidak perlu dikomplain. Begitu jelas pelanggaran dilakukan oleh Rudi. Salah satu pemain yang juga cukup senior di ajang kompetisi Liga 4 pada sore hari ini. Memperkuat kesebelasan PSPP Padang Panjang. Amar Prayogi. Maksud kami, ya, Agung Wicaksono. Kapten dari kesebelasan Josal FC. Rudi kembali lagi pendek saja berikan pada Laudi Bronson. Bek kanan dari kesebelasan
PP. Pendek kembali Aidil Putra maksudnya. Mampu serangan counter attack 3 lawan 3. Aidil Putra mampu diblok oleh Amar Prayogi. Jatuh kembali Andre Yoga. Kembali lagi. Pendek saja berikan pada Bima Prahara. Umpan pendek. Kembali lagi. Bola kembali kuasai oleh Bima Prahara. Angkat bola berikan pada Alil. Ke sektor kanan. Mampu dipotong saja. Dengan begitu manis, kembali lagi jatuh di kaki para pemain-pemain dari PSPP Padang Panjang. Angkat bola ke tengah, terjadi duel di sana. Skrimi dibayang-bayangi. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari. Iya, nampaknya kita dengar sayup-sayup. Itulah, ya bola harus kembali lagi di drop ball oleh wasit Dedi Fernando. Kembali lagi Rian Saputra. Angkat bola ke tengah. Jadi duel di sana. Bola kembali lagi kuasai oleh para pemain-pemain. Bola. Begitu manis. Rudi. Alah. Umpanan balik, serangan balik dilakukan oleh para pemain Josal FC. Kembali Alil. Begitu manis segitiga bermuda. Alil. Ambilin lagi. Iya, nampaknya pertandingan begitu cukup keras laga pada sore hari ini. Begitu terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua tim pada sore hari ini. Mengakibatkan wasit harus bekerja ekstra keras dalam memimpin laga pada sore hari ini. Antara dua tim papan atas. SPP Padang Panjang versus sebelasan Josal FC. Ya, nampaknya bola harus di drop ball kembali, luar biasa. Laga klasik pada sore hari ini. Langsung berhadapan dua tim finalis Liga 3 Asprop PSS Sumatera Barat pada musim lalu. Josal FC dan PSPP Padang Panjang. Ya, kembali lagi, bola harus di drop ball kembali. Kita harus angkat bola. Bola kembali dilakukan oleh serangan PSPP Padang Panjang. Lalu dia Bronson. Kembali lagi. Bola mampu diintercept dengan Andre Yoga. Pendek saja. Berikan kembali pada striker dari kesebelasan Josal. Maksudnya pada El Capitano. Tapi kembali mampu dimentahkan. Aidil Putra mencoba dia memberikan ruang pada rekannya. Begitu cantik gerakan-gerakan pada kedua pemain segitiga bermuda. Tapi mampu dipotong kembali. Rudi. Kembali lagi. Rudi. Berikan pada sektor kanan. Lalu dia Bronson. Kembali lagi. Mencoba bertubi-tubi. Dibuang saja oleh Karel Sadep yang turut membantu pertahanan dari kesebelasan Josal FC. Luar biasa. Torik tadi. Pendek kembali, bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari PSPP. Jatuh di kaki para pemain-pemain. Andre Yoga. Begitu kuatnya Andre Yoga ini. Harus dibayang-bayangi oleh pemain. Begitu gerakannya begitu cantik, begitu manis. Sapril Neldi. Serang, torik. Mampu, iya. Terjadi pelanggaran. Rudi berikan pada Aidil Putra. Mampu kembali melebar. Dipotong oleh Wildan. Tapi mampu kembali jatuh di kaki para pemain. Iya. Pertandingan yang begitu sangat menegangkan, memicu adrenalin para kedua pemain ini harus berjibaku dalam menahan serangan. Begitu juga kembali lagi pelanggaran. Bola dihadapi oleh Wildan. Saat ini satu pemain yang juga berasal dari SSB Batung Tabah. Wildan angkat bola ke tengah, berikan pada rekannya masuk sana. Gibran Tito Kurniawan. Kembali lagi terjadi pelanggaran. Rudi, ya nampaknya harus bola basahin lagi untuk para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Bola, angkat bola ke tengah. Terjadi duel kembali Amar Prayogi. Pendek Aidil Putra. El Capitano dari kesebelasan PSPP. Umpan 1-2. Umpan kembali. Lagakan oleh para pemain PSPP Padang Panjang. Mampu. Iya nampaknya.
Iya, lemparan ke dalam. Luar biasa. Sapri Weldy, pemain juga mantan pemain PON Sumatera Barat. Iya, pada musim lalu dia juga memperkuat Tornado FC. Yang saat ini Tornado FC promosi ke Liga 2 setelah tadi dalam pertandingan di kompetisi Liga 3 Nusantara. Rudi kembali lagi terjadi kemelut di depan gawang, tapi mampu dinetralisir oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Josal FC. Serangan balik, counter attack dilakukan oleh para pemain Josal FC. Kembali lagi, Karel Sadek berikan pada Torik. Mampu saja dicuri oleh Torik. Kemelut terjadi. Bola kembali lagi masih dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Angkat bola ke tengah. Bima Prahara. Kembali lagi Saprinaldi. Torik. Ih, begitu cantiknya tarian-tarian dilakukan oleh Karel Sadep. Karel Sadep mencoba menari dari dia sana, berikan pada Gibran Tito Kurniawan. Gibran. Tipis saja di atas mistar gawang dari Samsul Arifin. Luar biasa. Ya, nampaknya kita dengar sayup-sayup pergantian pemain dari kedua tim nampaknya. Ya, nampaknya Kapten El Capitano dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Aidil Putra harus keluar. Ya. Digantikan nomor punggung 23. Khairul Amin. Ya, begitu juga kesebelasan Josal FC. Terjadi pergantian. Gibran Tito Kurniawan keluar. Masuk nomor punggung 10. Miftahul Farid. Luar biasa. Laga pertandingan Super Big Match Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Pendek saja berikan pada Rudi. Umpan terobosan, Sajid Mubarak, Sajid. Mampu diblok kembali. Amar Prayogi. Hampir saja. Tapi sayang, Sajid Mubarak masih di atas mistar gawang dari penjaga gawang dari Rian Saputra. Akibatkan tendangan gawang. Pendek saja, Saprinaldi. Kembali lagi, Saprinaldi. Melebar dia, berikan pada pemain yang baru masuk tadi. Kembali lagi Miftahul Farid. Kembali lagi menari-nari. Para pemain-pemain PSP Padang Panjang mencoba membangun serangan dari sektor tengah, lini tengah. Melebar dia, berikan pendek saja pada penjaga gawang Samsul Arifin. Masih melihat rekannya, dia ambil ancang-ancang, melebar kembali. Tapi salah pengertian, penjaga gawang ini akibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Josal FC Piaman dari sektor kanan. Wildan, mantan pemain PON Sumatera Barat PSP Padang pada musim lalu, yang saat ini memperkuat kesebelasan Josal FC. Begitu cantiknya. Agung Wicaksono, gelandang pengangkut air. Pendek saja, umpan segitiga bermuda yang begitu cantik, begitu manis. Serangan Badek Wildan. Salah pengertian dua pemain ini. Seharusnya tadi bola yang harus diambil oleh Wildan, tapi Torik terlalu cepat mengakibatkan terjadi offside. Akan kembali tendangan bebas untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Ismail Hadi ambil ancang-ancang, angkat bola ke tengah, terjadi duel di sana. Amar Prayogi mampu diblok saja. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Padang. Umpan terobosan Sajid Mubarak. Terjadi pelanggaran nampaknya Amar Prayogi. Langsung saja diberikan ganjaran kartu kuning oleh wasit Dede Fernando. Persis 40 meter di mulut gawang Rian Saputra. Luar biasa. Laga perdana langsung mempertemukan dua tim finalis pada Liga 3 musim lalu. Josal FC Piaman, binaan Bapak dari Arijal Aziz, anggota DPR RI. Saat ini bentuk klub yang begitu luar biasa. Begitu kesebelasan PSPP Padang Panjang, binaan dari Pemko dari Padang Panjang, yang saat ini dijabat oleh PJ Wali Kota Padang Panjang, Sony Budaya Putra. Kembali lagi kita ke lapangan. Ambil ancang-ancang, bola dihadap oleh Rudi. Tendangan persan mampu ditepis oleh penjaga gawang Rian Saputra.
Ini kanan pertahanan kesebelasan Josal FC. Ambil ancang-ancang dari kesebelasan PSPP. Ya, nampaknya pemain PSPP dan Josal FC berada di dalam kotak penalti. Apa scrimmage juga akan kita lihat bagaimana scrimmage apa saja yang akan terjadi di dalam kotak penalti. Angkat bola ke tengah, umpan pressing. Tapi sayang, heading yang dilakukan oleh Ismail Hadi, pemain yang berasal dari Sumatera Utara, yang saat ini memperkuat kesebelasan SPP Padang Panjang. Pendek saja, berikan Saprinaldi, mantan pemain Tornado, yang saat ini Tornado sudah dipastikan juga akan bermain di kompetisi Liga 2 Indonesia. Setelah tadi juga pastikan promosi untuk musim depan. Kembali lagi Saprinaldi. Salah pengertian antara Saprinaldi dan terjadi duel di sana. Amar Prawi. Iya, nampaknya terjadi foul atau pelanggaran kembali dilakukan oleh Wildan. Bek kanan dari kesebelasan Josal FC dibatkan tendangan bebas dari sektor kanan lini pertahanan dari kesebelasan Josal FC. Masih melihat bagaimana laga krusial di laga perdana kompetisi Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat. Ambil ancang-ancang Egy Parezi. Egy Parezi ambil ancang-ancang. Angkat bola ke tengah. Terjadi scrimmage di sana. Bola kembali jatuh di kaki para pemain-pemain Josal FC. Tapi terlalu lama syuting. Masih melambung di atas Mistar Egy Parezi. Bek kiri dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Mengakibatkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Rian Saputra. Pendek aja Bima Prahara. Berikan pada rekannya. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain PSPP Josal FC. Serangan balik dibangun oleh para pemain-pemain Josal FC. Lebar dia. Umpan terobosan. Dialau kembali oleh penjaga gawang Samsul Arifin. Kembali lagi bertubi-tubi serangan baku melakukan serangan balik Wildan. Luar biasa. Akselerasi yang dibangun oleh Wildan. Pemain yang cukup lincah, bek kanan yang harus bekerja keras, naik turun antara lintas Pulau Sumatera. Kembali lagi. Ya, nampaknya terjadi insiden ya. Kelihatan pemain dari kesebelasan PSP Padang Panjang mengalami cedera nampaknya. Pertandingan harus di kick off, maksud kami. Tendangan gawang harus diulang kembali. Luar biasa. Laga pada sore hari ini ya. Kita melihat bagaimana jalannya laga pada sore hari ini. Dan sekali lagi kami perlu sampaikan informasi untuk komposisi Liga 4 ataupun regulasi Liga 4. Kompetisi Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh 6 tim. Menggunakan sistem double robin atau setiap tim akan melakukan 2 kali pertandingan. Di leg pertama dan leg kedua. Dan peringkat 1 dan peringkat kedua akan masuk ke grand final yang juga akan dimainkan secara 2 leg atau 2 kali pertemuan. Itulah sistem atau regulasi kompetisi Liga 4 Asosiasi Sumatera Barat diikuti oleh 6 tim dan menggunakan sistem double robin. Artinya seluruh tim akan melakukan 2 kali pertemuan dalam setiap laga. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga klasik pada sore hari ini antara kesebelasan Josal FC Piaman berhadapan dengan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Samsul Arifin. Angkat bola ke tengah, mampu kembali jatuh di kaki para pemain Josal FC. Terjadi duel di sana. El Capitano Agung Wicaksono kembali lagi. Iya, on play nampaknya. Saprinaldi berikan pada rekannya, tapi terlalu gerakan begitu luar biasa. Serangan terjadi duel 3-4 lawan 4. Karena Sadep kembali lagi serangan Rudi.
begitu cantiknya bola berikan pada rekannya. Kembali lagi. Iya, salah nampaknya, harus dibayangin. Mampu kembali dicuri. Bola kembali jatuh KB Saprinaldi, gelandang pengangkut air. Gelandang yang mampu memberikan determinasi yang berbeda. Mampu memberikan satu warna yang berbeda. Umpan terobosan kembali. Tapi sayang, bola harus dihentikan oleh wasit nampaknya. Kembali lagi terjadi pemain yang cerdas nampaknya kesebelasan PSPP Padang Panjang. Luar biasa laga pada sore hari ini. Menyaksikan laga paling seru di pembuka kompetisi Liga 4 Asosiasi PSSI Sumatera Barat. Kita masih menyaksikan laga pada sore hari. Dan jangan lupa, untuk esok hari kita juga akan live streaming laga yang belum kita tahu apa yang kita live streaming kan. Insya Allah besok kita akan melihat sesuai jadwal laga yang berlangsung. Kita akan live streaming kan kembali laga-laga yang paling seru untuk memanjakan para pencinta sepak bola Sumatera Barat menyaksikan kompetisi Liga 4. Ya, nampaknya bola di drop ball oleh wasit Dedi Fernando. Angkat bola, berikan pada rekannya Lodi Bronson, mantan pemain dari kesebelasan Kompa FC. Iya, nampaknya terjadi pelanggaran yang saat ini memperkuat kesebelasan PSB Padang Panjang. Hadid Lodio Bronson, bek kanan dari kesebelasan PSB Padang Panjang. Pendek saja, berikan pada rekannya Hairul Amin. Kembali lagi, tapi Wildan mampu menetralisir. Kembali lagi bola, dibayang-bayangi tarian-tarian begitu cantik, tapi bola luar biasa. Saprinaldi dengan dingin dan begitu ademnya menguasai bola, dia berikan pada rekannya Karel Sadep. Karel, salah kontrol nampaknya Karel Sadep. Tidak begitu sempurna Karel Sadep. Hebatkan bola kembali untuk kesebelasan PSB Padang Panjang. Pendek saja, Egy Parezi berikan pada rekannya, angkat bola ke tengah. Bola kembali jatuh di kaki Bima Praya. Iya, nampaknya penjaga gawang Rian Saputra dengan begitu tenangnya mengamankan bola. Berikan kembali pendek lagi, berikan pada rekannya El Capitano, Wari Agung Wicaksono, berikan pada rekannya di sektor kiri lini pertahanan kesebelasan PSPP. Menari-nari dia. Kembali lagi. Tendangan first time. Mampu kembali lagi ke kesebelasan PSPP Padang Panjang melalui kaki Rudi. Pendek saja, berikan pada rekannya. Angkat bola ke tengah yang dituju rekannya, tapi mampu diintersep dengan begitu manis oleh Bima Prahara dan mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Masih kita saksikan bagaimana laga pada sore hari ini. Pendek saja, berikan pada rekannya. Begitu manis, begitu cantik. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Akibatkan tendangan lemparan ke dalam, maksud kami, untuk kesebelasan PSPP melalui Egy Parezi. Pendek saja, berikan pada rekannya. Bola kembali lagi dibayang-bayangi oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP. Dibayang-bayangi oleh para pemain Josal FC. Salah pengertian nampaknya, bola serangan balik dibangunkan Trete. Karel Sadep. Terjadi adu sprint dia sana. Karel Sadep. Terjadi kembali terlalu lama mengakibatkan bola itu mentah kembali. Terlalu lama. Under punggung 10 kembali lagi. Bola kuasai kembali, serangan balik dilakukan oleh para pemain PSP Padang Panjang dari kaki Egy. Counter attack dilakukan oleh para pemain PSP Padang Panjang melalui kaki para pemain PSPPB. Berikan pendek saja pada para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Kais. Tapi mampu kembali dihentikan saja. Ya, nampaknya ada lagi pemain yang cedera. Dan kita masih melihat bagaimana kita saksikan apa yang terjadi. Semoga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Semoga pemain ini semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Semua para pemain bisa
sehat, karena sepak bola adalah salah satu lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang di sektor kanan. Pendek saja, berikan pada rekannya, Adit Lodi Bronson. Masuk dia ke dalam, angkat bola ke tengah, mampu di intercept dengan baik oleh Amar Prayogi. Larangan kembali dibangun oleh para pemain Jausal FC melalui kaki. Ya, terjadi foul. Begitu tinggi kaki yang dilakukan oleh angkatan kaki dari pemain dari kesebelasan PSPP. Lebar ke sektor kiri. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Jausal FC Piaman. Melalui kaki. Saprinaldi. Pendek saja mampu diintercept dengan baik. Bima Prahara. Kembali lagi Andre Yoga. Begitu santai dan begitu tenang ya Andre Yoga. Pendek saja. Kembali lagi. Bola masih meliuk-liuk. Ya, serangan begitu cepat dilakukan oleh para pemain Jausal FC dari sektor kanan pertahanan kesebelasan PSPP. Angkat bola ke tengah. Dihalau kembali. Jatuh kembali kaki para pemain Jausal FC. Umpan pendek berikan pada Saprinaldi. Saprinaldi masih dia melihat rekan di sana. Melebar dia berikan pada Wildan. Tampil dia begitu cantik. Umpan Persi. Cetar. Yang begitu manis, begitu sempurna, tak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Jausal FC nomor punggung 10 Miftahul Farid. Kembali lagi gagal. Kembali lagi, bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Lemparan ke dalam nampaknya Andre Yoga. Sayang sekali peluang emas Intan Berlian yang begitu didapatkan oleh para pemain kesebelasan Jausal FC. Tak mampu dimaksimalkan dengan Miftahul Farid. Akibatkan lemparan ke dalam. Kembali lagi, bola dikuasai oleh para pemain-pemain. Sajid Mubarak dari setia terjadi pelanggaran nampaknya. Kita belum tahu pasti. Ya, nampaknya pelanggaran handsball. Sajid Mubarak, striker dari kesebelasan dari PSPP. Bima Prahara, pendek saja, berikan penjaga gawang Rian Saputra. Kembali lagi, Bima Prahara mencoba memainkan tempo permainan. Kembali lagi, Rian Saputra, melebar dia berikan pada Amar Prayogi. Saprinaldi, mencoba memainkan tempo. Saprinaldi, gelandang pengangkut. Terlalu lama Rudi. Berikan pada rekannya maksudnya, tapi umpan yang begitu deras tak mampu dijangkau dengan begitu sempurna. Pemain nomor punggung 22 mengakibatkan tendangan gawang untuk kesebelasan Jausal FC. Kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Jausal FC. Terjadi duel di sana. Kembali lagi Agung Wicaksono berikan pada rekannya sektor kanan. Tarian yang begitu cantik, begitu manis. Serangan balik lakukan oleh para pemain Jausal FC. Umpan kembali terjadi skrimmit. Angkat bola tapi sayang membentur. Jausal mengakibatkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jausal FC. Terdengar sayup-sayup bagaimana teriakan para official dan para pemain dan supporter yang ada di tribun VIP menyaksikan laga ini hampir full house. Stadion yang berkapasitas hampir 75.000 penonton. Jikalau stadion ini memang terpenuhi semua dengan kursi set dan atap tertutup. Dan tribun VIP saat ini juga tribun penuh untuk menyaksikan laga pada sore hari ini. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga klasik antara kesebelasan Jausal FC berhadapan dengan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Kembali lagi, nampaknya terjadi benturan kembali. Wasit harus menghentikan pertandingan pada sore hari ini. Luar biasa pertandingan pada sore hari ini. Pertandingan super big match antara kesebelasan Jausal FC Piaman berhadapan dengan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Dan kedua rekor pertemuan pada kedua tim ini, PSPP sudah dan Jausal FC pernah bertemu juga dalam musim lalu. Waktunya pada kesempatan yang lalu, Jausal FC ini mampu menaklukkan secara 2 kali di Grand Final kompetisi Liga 3 pada musim lalu. Dan kali ini adalah edisi pertama kompetisi Liga 4 seluruh asosiasi PSSI yang ada di Indonesia.
Dan kita perlu juga sampaikan, bahwasannya kompetisi kasta di Indonesia itu ada 4 kasta, Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan kasta terakhir atau kasta keempat adalah Liga 4 yang dikelola oleh asosiasi PSSI yang ada di seluruh provinsi Republik Indonesia. Kembali lagi, tendangan, ya nampaknya bola di drop ball oleh wasit. Kembali lagi bola akan di drop ball. Pendek saja. Angkat bola ke tengah. Berikan pada Karel Sadep. Ya, jelas sekali menunjukkan offside. Karel Sadep telah perangkap offside. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain. Ambil ancang-ancang. Angkat bola ke tengah. Terjadi duel sana. Disapu kembali oleh Bima Prahara. Jatuh kembali, salah kontrol. Serangan balik kembali. Karel Sadep. On play. Apa yang terjadi? Terjadi 2 lawan 2. Kembali. Terlalu lama. Kembali. Lambung. Jauh. Di atas Mister gawang dari Samsul Arifin. Apa yang terjadi sebenarnya? Terlalu lama memainkan bola. Peluang emas Intan Berlian yang tak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh pemain bernomor punggung 10. Miftahul Farid menyia-nyiakan peluang emas yang harusnya akan menjadi gol. Kembali lagi kita ke lapangan. Rudi. Bola kembali. Rudi. Mencoba melakukan akselerasi. Gerakan 2 pemain yang cukup bagus sekali. Mampu dipatahkan aja oleh Bima Prahara. Wildan. Kembali lagi. Siapa? Luar biasa. Laga klasik. 2 tim papan atas. Klub Sumatera Barat antara Josal FC berhadapan dengan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Lemparan ke dalam. Angkat bola ke tengah. Dialau kembali. Tapi sayang bola dipenduk sepenuhnya oleh penjaga gawang Rian Saputra. Luar biasa penampilan penjaga gawang yang satu ini. Rian Saputra mampu memberikan kenyamanan untuk lini pertahanan kesebelasan Josal FC. Iya, terjadi tarikan begitu jelas. Karel Sadep, striker yang juga memiliki daya jelajah, daya juang, dan memiliki akselerasi yang luar biasa. Tampil begitu impresif pada sore hari ini di laga perdana bersama Josal FC. Bola kembali lagi dihadapi oleh Kapten Agung Wicaksono. Ambil ancang-ancang Agung Wicaksono. Masih melihat Agung Wicaksono. Angkat bola ke tengah maksudnya. Mampu diintersep. Rudi. Pendek saja. Kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain-pemain. Ya, Enspal. Saprinaldi. Mantan pemain PON Sumatera Barat. Begitu juga kesebelasan Tornado. Yang saat ini beliau harus kembali lagi memperkuat kesebelasan Josal FC. Angkat bola ke tengah. Ismail berikan pada rekannya di sektor kanan, dibayang-bayangi. Luar biasa, iya, lemparan ke dalam kembali. Bola kembali dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP. Masih kita saksikan, pendek saja. Angkat, masih dibayangi. Kembali lagi, angkat bola ke tengah, mampu kemelut. Bola disapu saja oleh Wildan. Iya, nampaknya on play. Umpan terek. Kembali lagi. Luar biasa. Bertubi-tubi para pemain dari PSPP ini. Tapi mampu lini pertahanan yang cukup luar biasa yang dibangun oleh para pemain dari kesebelasan Josal P. Yaman ini. Mampu memberikan satu benteng pertahanan yang cukup luar biasa. Lemparan ke dalam. Kembali lagi kita saksikan. Angkat bola ke tengah. Terjadi skrimmage. Tapi bola lebih dulu meninggalkan arena pertandingan. Mengakibatkan tendangan gawang saja. Untuk Rian Saputra.
penjaga gawang dari kesebelasan Josal FC ini. Kan tendangan gawang. Bola diambil oleh Amar Prayogi. Stopper tangguh dari kesebelasan Josal. Angkat bola ke tengah. Berikan pada rekannya maksudnya. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh Laudit Bronson. Pendek saja. Berikan pada Tarik. Melebar daripada Ismail. Angkat bola berikan pada rekannya. Terjadi duel di sana antara Wildan. Dibayang-bayang oleh Wildan. Gerakan yang maksudnya tidak begitu sempurna. Mengakibatkan tendangan gawang untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Balik lagi, Amar Prayogi. Tendangan gawang. Ya, nampaknya terjadi pergantian pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Kita melihat, ya, nampaknya Karel Sadep digantikan nomor punggung 16. Dari Josal FC keluar nomor punggung 7, Karel masuk nomor punggung 16. Putra Wulandara, Putra masuk. Namanya juga sangat Putra Wulandara. Kembali lagi. Bola dikuasai, mampu diintercept oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal Piaman. Iya, salah umpan. Para pemain dari kesebelasan Josal. Tarik. Berikan pada Sajid Mubarak. Lebar dia pada rekannya di sektor kanan. Ambil ancang-ancang Laudit Bronson. Apa yang terjadi sebenarnya? Peluang yang begitu cantik, tapi kembali lagi. Pertahanan yang begitu luar biasa dibangun oleh para pemain-pemain Josal FC ini. Belum mampu. Tendangan penjuru untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Seluruh pemain PSPP dan para pemain dari kesebelasan Josal berada dalam kotak penalti. Angkat bola ke tengah, terjadi skrimmage di sana. Tapi sayang, bola lebih dulu meninggalkan arena pertandingan. Mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Rian Saputra, penjaga gawang. Dan tendangan gawang, bola dihadapi oleh Amar Prayogi. Ya, nampaknya kita lihat dengar sayup-sayup. Tambahan waktu selama 6 menit. Tambahan waktu selama 6 menit. Tambahan waktu 6 menit di jalannya laga babak kedua pada sore ini. Terjadi lagi duel di sana. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Kembali lagi Wildan. Umpan 1-2 berikan pada rekannya. Di tarian begitu luar biasa. Mampu diintercept dengan begitu cantik, begitu manis. Kembali lagi Amar Prayogi. Angkat bola, Agung Wicaksono masuknya melebar. Tapi umpan yang tidak begitu sempurna. Bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Samsul Arifin. Kembali lagi jatuh Laudit Bronson. Kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain-pemain kesebelasan Josal FC. Umpan terobosan tapi mampu dipetik dengan begitu manis oleh penjaga gawang Samsul Arifin. Serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Berikan pada Rudi, melebar dia kepada rekannya di sana pada Laudit Bronson, bek kanan dari PSPP yang turut membantu serangan. Angkat bola ke tengah, Bima Prahara kembali bertubi-tubi, harus bekerja ekstra keras mengawal ini pertahanannya. Kembali lagi bola kuasai Yoga Andre, Saprinaldi maksud kami, landang pengangkut air dari kesebelasan Josal FC ini. Angkat bola ke tengah, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain, tapi mampu diintercept dengan baik, mampu dipatahkan kembali. Bola jatuh di kaki para pemain PSPP Padang Panjang. Masih melarikan Torik, melebar dia berikan pada Laudit Bronson. Bek kanan dari kesebelasan PSPP, berikan pada Rudi, tapi mampu diintercept dengan begitu sempurna oleh Bima Prahara. Pendek kembali, bola Agung Wicaksono. Kembali lagi Yoga Andre. Kembali lagi memainkan tempo para pemain-pemain kesebelasan Josal FC ini. Saprinaldi, umpan pendek kembali. Ampus saja dimentahkan kembali oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Josal FC. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya kesebelasan Josal FC yang saat ini diarsiteki oleh Joni Effendi, mantan legenda sepak bola Sumatera Barat, mantan pemain PSP Padang, Semen Padang, yang sudah kenyang asam garam di Belantika sepak bola nasional. Begitu juga kesebelasan PSP Padang Panjang yang diasuh oleh Suprianto.
Akibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan Josal FC dari sektor lini kanan pertahanan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Ya, kita masih melihat bagaimana sisa-sisa menit tambahan waktu selama 6 menit dan kita masih melihat drama-drama apa saja yang akan tersaji dalam laga sore hari ini. Luar biasa. Masih menyaksikan partai paling menarik untuk sama-sama kita saksikan di laga pembuka kompetisi Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat. Ya nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Josal FC dari sektor kanan lini pertahanan PSPP. Bola dihadapi oleh Andre Yoga Andre. Biasa penampilan kesebelasan Josal FC di laga perdana pada sore hari ini. Kita masih melihat bagaimana jalannya laga pada sore ini. Angkat bola ke tengah, tapi bola begitu manis. Petik dengan manis oleh penjaga gawang Samsul Arifin. Angkat bola ke tengah, berikan pada Sajid Mubarak. Kembali lagi Sajid. Mencoba melakukan akselerasi, melebar dia, tapi bola mampu diintercept dengan baik oleh Wildan. Serangan balik dibangun oleh para pemain Josal FC. Iya, melakukan sprint, on play nampaknya. Kembali lagi, harus berjibaku dua pemain. Wildan, kembali lagi. Nah, Wildan, begitu santainya, tenang. Kembali lagi bola kuasai. Iya, Saprinaldi. Angkat bola. Mampu kembali kuasai. Kembali lagi para pemain PSP Padang Panjang mencoba membangun serangan. Angkat bola, tapi salah umpan. Umpan-umpan yang tidak begitu sempurna dan akurat. Masih mewarnai dalam laga pada sore hari ini. Angkat bola ke tengah, tapi bola tidak begitu sulit. Dan bola harus meninggalkan area pertandingan. Jaga gawang Rian Saputra. Biasa. Libatkan laga pada sore hari ini. Tendangan bebas, ambil ancang-ancang. Kita lihat Amar Prayogi, angkat bola ke tengah, berikan pada rekannya di sektor kanan. Luar biasa, gerakan yang begitu cantik, begitu manis. Kembali lagi menari-nari. Begitu counter attack yang begitu. Umpan terobosan. Masih membentur. Kembali lagi, jatuh kaki para pemain-pemain dari kesebelasan PSPP. Serangan balik, dibangun oleh, salah kontrol nampaknya. Kembali lagi Agung Wicaksono, El Capitano yang begitu luar biasa penampilannya pada sore hari ini. Mampu menjadi penyeimbang. Memiliki determinasi yang sangat luar biasa. Memiliki daya jelajah yang mampu menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan lini ke depan. Kembali lagi, tendangan pojok, tendangan penjuru. Untuk kesekian kalinya, untuk Josal FC. Kita masih melihat bagaimana laga pada sore hari ini. Hampir disaksikan 5.000 pasang mata di Stadion Kebanggaan Sumatera Barat, stadion utama ini. Yang hadir langsung menyaksikan laga pada sore hari ini. Angkat bola ke tengah. Mampu dipetik dengan begitu manis. Kembali lagi on play. Serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Angkat bola ke tengah. Tapi bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain Josal FC. Iya. Nampaknya wasit Dedi Fernando telah meniup pertanda pertandingan berakhir di jalannya laga babak kedua pada sore hari ini antara kesebelasan Josal FC dan kesebelasan PSP Padang Panjang dengan skor akhir 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Josal FC Piaman. Baik, saya Herman Cetar bersama kru Minang 1 mengucapkan ribuan terima kasih atas atensinya kepada para pemirsa yang menyaksikan laga pada sore hari ini. Kami akan kembali lagi pada esok hari menyiarkan secara live streaming laga-laga paling seru di Liga 4 Sumatera Barat. Dari Stadion Utama Sumatera Barat,
Kami mengucapkan terima kasih atas atensinya. Kita kembali pada esok hari. Dan Bravo Sepak Bola, Minang 1, cetarkan dia.
Coach, ini laga perdana antara kesebelasan Joshua Lepsi dengan PSB Padang Panjang. Luar biasa penampilan Joshua Lepsi. Apa yang bisa disampaikan dengan laga pertama pada sore hari ini, Coach? Pertama ya, dari Joshua FC pertama mengucapkan Nana telah maksimal. Dan ini namanya pertandingan perdana ya, perdana mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita evaluasi lagi. Tapi dengan hasil skor 1-0 pun kita cukup puas. Tapi secara permainan kita harus lebih koreksi lagi untuk pertandingan selanjutnya. Biasa ya, pemain-pemain muda awal pertandingan, awal kompetisi masih belum dapat iramanya. Tapi beberapa akhir-akhir menit-menit terakhir udah nampak penguasaan bolanya apanya. Nah ini kami pelatih untuk evaluasi untuk main selanjutnya. Mudah-mudahan main selanjutnya ya kita bisa lebih efisien lagi dengan bola. Ini tadi masih banyak kilang bola awalnya konsisten kurang nampak ya kan. Motivasi ada, finishing lagi. Tapi hasil ini untuk melangkah pas besok lagi. Dan saya lihat juga itu pada panjang juga pemainnya bagus-bagus, ngotot apa semua ya kan. Pertandingan cukup seimbang, maka kita menang di skor gitu. Terima kasih. Coach, ini kan modal poin pertama ya, sangat penting ya. Yeah. Poin 3 dengan poin 3 saat ini besok akan berhadapan kali dengan GMR yang juga tadi mampu memetik poin penuh. Kira-kira untuk pertandingan besok gimana, Coach? Ya, kalau kita artinya sama, kita tanamkan semua pemain, setiap pertandingan ada final. Kita nggak patok 2-3 gol, tapi kita patok menangkan pertandingan dan menang permainan. Kita punya misi Josal, menangkan hasil, menangkan permainan. Itu misi kita. Artinya dua-dua ini yang kita tanamkan semua pemain. Jadi mau 1-0, mau 2-0, tapi yang penting 3 poin, kunci lagi menangkan permainan. Artinya apal positionnya kita harus kuasai gitu. Banyak evaluasi dari pertandingan tadi, Coach, untuk pertandingan besok hari, Coach. Itu yang tadi babak pertama tadi. Harusnya kalau pemain kita lebih tenang lagi, mungkin babak kedua berapa mungkin lebih keras. Cuman kadang dia ngikut juga melompas. Babak kedua kita udah evaluasi lagi, dia berani main lagi. Seharusnya kalau dia berani main lagi dari kaki ke kaki apa positionnya itu terasa lebih cepat ya untuk menang gitu. Oke, cukup. Makasih, Coach.
Coach, ini laga perdana antara Ya. PSPB Padang Panjang dan FC Josal FC terakhir dengan 1-0. Tanggapan Coach melihat hasil pertandingan tadi PSPB Padang Panjang. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk dua kesebelasan baik PSPP Padang Panjang maupun Jusal ya. Kalau di segi permainan mungkin imbang ya. Mungkin kami dari PSPP mungkin keberuntungan yang belum ya. Cuma di sini yang saya sayangkan mungkin kepimpinan wasit kurang tegas. Gitu. Oh Coach, ini kan laga perdana. Dari strategi tadi kira-kira gimana Coach? Sudah berjalan semua sesuai keinginan Coach? Kalau saya tengok tadi ada beberapa pemain yang belum menjalankan plan apa yang kita harapkan. Karena ada beberapa pemain mudah kehilangan bola, termasuk saat transisi dari defense to attack ya, terbalik attack to defense masih terlambat. Tentu kelemahan-kelemahan ini akan kita perbaiki untuk big match untuk besok PSPB Padang Panjang akan berhadap pada hari Sabtu lagi main. Kira-kira sudah persiapkan Coach untuk laga kedua nanti? Ya, artinya setiap big match kita udah menyiapkan strategi termasuk susunan pemain ya kan. Karena dari pertandingan ke pertandingan kita akan merotasi pemain juga. Dengan kompetisi yang begitu padat Coach, dengan double robin, kira-kira Coach bagaimana Coach untuk menyiasati Coach dalam setiap match ke match Coach? Ya artinya kita sebagai pelatih tentu udah menyusun strategi itu kan. Artinya kita semua pemain yang kita daftarkan itu ada siap kita pakai kan. Tentu di sini tinggal strategi lawan yang kita hadapi. Kebutuhan tim yang harus kita hadapi nanti. Terakhir Coach, apa yang bisa disampaikan untuk publik masyarakat Padang Panjang dengan hasil ini? Oke, terima kasih ya. Jadi ini adalah kompetisi Liga 4 ya, walaupun pesertanya terbatas ya, tapi ini sangat antusias ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya tentu kompetisinya akan berjalan dengan lancar, fair play dan bisa menghibur masyarakat Sumatera Barat. Oke, thank you. Oke, terima kasih.